أرواحنا يا ربنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Ernawan, guru pendidikan agama Islam dan berbakti di SMK Aslam Jatibarang, Kabupaten Indramayu, sekaligus sebagai peserta UKM PPG Gelombang 1 tahun 2023 dari LPTK IAIN Syekh Nurjati, Cirebon. Nomor peserta 3212370001152. Mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada hari ini, Kamis, tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMK Aslam Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Berikut ini video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sekarang kita mulai belajar kegiatan belajar mengajar ini pelajaran pendidikan agama Islam. Maka kepada KM sebelum memulai pembelajaran ini disiapkan dulu dan berdoa. Maka KM Duduk siap gerak belajar membaca mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum memulai pembelajaran, Khalid akan mengabsen pada kelas 11 TKJ ini. Haji Santoso? Haji Santoso ada? Ada. Anna Egi Nur Fitri? Dano? Deviki? Ariel Wildan? Ilham Syahidin? Isnaini Fadillah? Dinda Mulyasari? Lucy Supriyatin? Muhammad Ilham Syafindra? Madia Aulia Putri? Nakma Sobah? Nur Auliatu? Nur Aziza? Raihan? Rima Hidayah? Pratama? Sarah? Siti Arisni? Siti Khadijah? Tiwi? Tia? Uke? Vinesa? Nabila? Rehan Nadi? Agustina Aulia. Ya, alhamdulillah semuanya berangkat. Mudah-mudahan pembelajaran ini kalian bisa mengikuti. Nah, pada pembelajaran ini ya Bapak akan menjelaskan tentang pengurusan jenazah. Tentang apa aja? Pengurusan jenazah. Ya, kemarin kita sudah melaksanakan tentang pengurusan jenazah mengenai tata cara memandikan jenazah. Nah, sekarang tentang pelaksanaan jenazah, ya, tentang apa? Mengkafani jenazah. Ya, jadi nanti yang kita akan bahas ini tentang mengkafani jenazah.
Ya. Nah, nanti kompetensi dasar nih. Jadi kompetensi dasarnya itu apa? Menerapkan penyelenggaraan jenazah dengan sesuai ketentuan syariat Islam. Ya, bukan dengan sesuai syariat yang lain. Ya, mungkin kalau di agama lain, ya seperti di Taiwan, di Cina, dengan cara apa? Dikremasi, ya dijadikan abu mayatnya. Nah, tapi kita sebagai umat Islam, gimana sih penyelenggaraan jenazah dengan sesuai syariat Islam? Nah, kalau di India mungkin dibakar, ya di Hindu. Nah, sesuai dengan syariat Islam nanti kita akan menjelaskan tentang mengkafani jenazah. Nah, kemudian apa lagi? Menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, ya. Nah, kemudian IPK atau indikator pencapaian kompetensi, jadi menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman penyelenggaraan jenazah sesuai dengan peraturan syariat Islam. Jadi yang namanya penyelenggaraan jenazah ini bukan hanya diselenggarakan atau diurus oleh KLB saja atau komponen saja, tapi kita juga harus paham tentang penyelenggaraan jenazah ini. Ya, kemudian apalagi menunjuk sikap tanggung jawab saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas. Ya, kemudian ada kerjasama untuk mempraktekkan penyelenggaraan jenazah, khususnya mengkafani, ya. Kemudian menyajikan paparan tentang ketentuan dan tata cara mengkafani jenazah. Dan yang terakhir adalah mempraktekkan tata cara mengkafani jenazah. Ya, jadi tujuan pembelajaran kali ini melalui model pembelajaran problem based learning atau PBR, ya, jadi serta pendekatan IPEC, atau technological pedagogical content knowledge, dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar. Mengelola informasi diharapkan peserta didik dapat apa? Dapat menerapkan tadi tentang penyelenggaraan jenazah. Kemudian bisa menunjukkan sikap tanggung jawab, menunjukkan sikap kerja sama saat mempraktekkan. Kemudian menjelaskan kewajiban seorang muslim terkait pengurusan jenazah. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kali ini. Nah, kemudian Pak sebelum ke materi, jadi ada 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap, kemudian ada penilaian pengetahuan, dan yang terakhir nih adalah penilaian praktik. Jadi ada 3 penilaian, ada sikap, pengetahuan, dan praktik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kalian simak dulu sebagai motivasi video kali ini.
akan baik kembali. Saya tersenyum bukan karena saya tidak pernah merasa hidup susah, tapi saya tersenyum karena saya tahu bahwa saya tidak sendiri menjalaninya. Ya, saya memilih untuk bersyukur dan berterima kasih dan tetap tersenyum karena saya tahu bahwa saya tidak sendiri. Ada Tuhan di atas sana yang selalu menjaga dan melindungi. Hidup itu memang tidak mudah, tapi jangan membuatnya lebih susah dengan berkeluh kesah. Kamu tidak bisa mengendalikan segala hal dalam hidupmu, tapi kamu bisa mengendalikan hati dan sikapmu. Tapi saya sudah berusaha, Miss Mary, tapi kok susah ya? Mau tahu nggak rahasianya? Saya kasih tahu ya. Senyum itu bahasa Inggrisnya smile. Ya, smile. You know what is smile? Smile. See miracle in life every day. Ketika kamu bisa melihat hal yang ajaib dalam hidup kamu setiap harinya, itulah yang pasti bisa membuat kamu tersenyum dan bersyukur. Tersenyumlah, berikan senyuman terbaik pada orang-orang di sekitarmu. Tersenyumlah dan biarkan dunia tersenyum kepada kamu. Mungkin saja hidup memberikan kamu berbagai alasan untuk bersedih, tapi ingat bahwa hidup juga memiliki berjuta alasan untuk membuat kamu tersenyum. Jadi, tersenyumlah walaupun hatimu sedang luka karena kecewa. Tersenyumlah walaupun dunia cuek dan tidak peduli kepadamu. Tersenyumlah walaupun dari tanganmu tak seberapa. Tersenyumlah walaupun cobaan berat sedang hadir dalam hidupmu. Tersenyumlah walaupun air mata sedang membasahi pipimu. Tersenyumlah walaupun rasa marah membendung di dada. Tersenyumlah walaupun tidak semua orang tahu derita yang ada di hatimu. Tersenyumlah karena kamu tahu semua pasti akan baik-baik saja. Tersenyumlah karena kamu tahu bahwa setiap hari di hidupmu adalah sebuah anugerah. Smile, see miracle in life every day. Sudah tahu siapa beliau? Ya, Miss Mary. Ya, beliau ini seorang motivator. Ya, dia itu sekarang menjadi sang motivator yang bertaraf internasional. Dan juga dengan motivasi kalian bisa seperti beliau dan terus tersenyum. Dan pada video berikutnya coba nanti kalian coba menyimak apa perasaan yang Anda rasakan pada video kali ini, ya. Maka dicermati, yaitu tentang video berikut. Rahim, Rahim tunggu kan nak? Udah anakku, Rahim, 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 makan kau dulu nak. Bukan nak, dalam kejadian. Rahim, makan kau dulu nak. Dede, bagaimana ini anak? Sudah capek-capek masak.
siswa-siswi terbaik, siswa-siswi pilihan di sekolah kalian masing-masing untuk mengikuti tes psikologi calon penerima beasiswa. Di sini kami menyiapkan 2 soal, yang mana soal itu masing-masing dikerjakan dengan durasi 30 menit. Ibu, kalau soal ini pasti Rahim yang paling jago, karena soal matematika sejak paling susah cepat sekali dia jawab, apalagi cuma 2 soal ini. Meskipun begitu, ini dikerjakan dengan durasi 30 menit. Kalian siap? Nah, sekarang siapkan kertasnya masing-masing. Kita mulai dengan soal nomor 1. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang kita pindah ke soal yang kedua.
kedua orang tua kita ini ya, itu walaupun cerewet, walaupun banyak yang kalian gak terima akan nasihat-nasihatnya, ya sebelum beliau tiada, ya kita harus berbuat baik padanya. Ya, jadi yang kalian rasakan ini di dalam video tersebut apa? Ya, adakah penyesalan? Adakah rasa kecewa dalam diri kalian sendiri? Adakah marah terhadap kalian sendiri? Ya, jadi kenapa video ini kalian munculkan? Ya, dan sebagai pembelajaran kali ini yaitu tentang pengurusan jenazah. Jadi setiap orang yang mempunyai nyawa pasti akan mati. Yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya, jadi kata Bang Roma Iramanya, beliau menyampaikan di dalam syairnya yaitu ya jangan sampai kalau sudah tiada berterasa. Ya, jangan sampai. Dan kalian sebagai seorang anak ya harus bisa nantinya penghormatan terakhir ya ketika mengurus jenazah orang tua kita ya harus bisa. Ya, makanya nanti Farid akan mempraktikkan tentang tata cara mengkafani jenazah ya. Ya walaupun nanti ada lagi tentang menyolatkan jenazah dan mengubur jenazah ya. Jadi setelah video yang tadi putar, sekarang ke kegiatan inti ya, yaitu tentang apa? Tentang tata cara mengkafani jenazah ya. Dalam mengkafani jenazah ini yang diperlukan nantinya ya ada kain kafan ya, kemudian wangian ya, dan tapi nanti kalian kasih tahu tata caranya di video tersebut, di video di YouTube sekolah ya yang kalian sudah memberikan tata caranya ya. Tapi nanti ya yang namanya perawatan jenazah itu bermacam-macam ya, bukan bisa dibedakan kecuali dengan cara yang normal kayak kita badannya utuh, tata caranya seperti apa. Kalau badannya itu nggak ada ya karena dimutilasi, apa dimutilasi itu ya, dipotong-potong atau ketabrak kereta atau dimakan apa binatang buas, kemudian jasadnya tinggal tangannya aja, atau karena COVID-19 ya itu masalah. Nah, jadi kalian yang bisa memecahkan masalah tersebut dan mempraktekkannya. Nah, sekarang kalian akan memutarkan video tentang tata cara mengkafani jenazah yang normal ya. Untuk tugasnya ya nanti Pak Lim akan memberikan kelompok, tapi simak dulu video tata cara mengkafani video tentang tata cara mengkafani jenazah. Kali ini saya
mau menutup kepala. Nah, untuk pengambilan jenazah atau mayit, kita lihat ukuran mayitnya terlebih dahulu. Ketika mayit itu anak-anak ataupun dewasa ataupun langsing maupun gemuk, kita lihat dan harus diukur terlebih dahulu. Mari kita langsung untuk tata cara pengungkapan jenazah. Ya, kita langsungkan. Yang pertama kita menyiapkan kain potong dulu. Yang pertama ini untuk kepala, yang kedua di bagian dada, kemudian perut, terus lutut dan yang terakhir yaitu kaki. Nah, untuk yang pertama kita siapkan. Dan ini mengusung jenazah. Posisinya di sebelah kiri dan sebelah kanan. Terus lanjutkan. Nah, yang ketiga yaitu pertama harus duduk buat ya, dari ini sebelah tengah. Terus ya, di aurat di tangan di bawah. Ya, kemudian baju. Dan yang terakhir ini adalah kerudung atau tutup kepala. Nah, mari kita langsung pengusungan jenazah atau penangkapan jenazah.
zamannya COVID-19. Ya, jadi siswanya disuruh membuka YouTube, ya, belajar secara daring. Dan kalian sudah paham tentang tata cara mengambil jenazah? Ada pertanyaan? Apa no? Pertanyaannya? Pak, boleh nggak kain kafannya warnanya selain putih? Ya, jadi boleh juga warna kain kafannya selain warna putih. Ya, kalau darurat, ya darurat itu kalau nggak ada lagi, ya maka boleh. Tapi yang sunnahnya itu adalah warnanya putih, ya. Dan nggak usah yang mahal-mahal, apalagi sama kain yang kain sutra itu nggak boleh. Ya, biasanya kain kafan itu ya cepat sobek, ya. Dan walaupun kainnya itu jelek, tapi harganya mahal, ya lumayan 1,5 juta harga kain kafan. Ya, padahal cepat sobek, ya biar cepat terurai sama tanah. Ya, jadi kain kafannya yaitu mahal. Ya, ya untuk tugas kalian, ya. Jadi di samping mempraktekkan, nanti per kelompok ada 3 kelompok, ya. 1 mempraktekkan jenazah yang normal. Kemudian ada masalah jenazah yang dimutilasi atau badannya hilang. Gimana tata caranya? Kemudian tata cara COVID, ya, mayit yang terkena COVID-19 gimana? Dan yang terakhir yaitu tata cara mengkafani orang yang mati syahid. Ya, balik kasih kelompok dan nanti silakan kalian mejanya disatukan dan di belajar kelompok, kemudian mengatasi masalah tersebut. Kalian boleh jawabannya ya di internet. Ya, mangga untuk yang mutilasi siapa? Apa mutilasi? Ya, ini nanti cara mempraktekkan ya mengkafani jenazah, kemudian mayit yang dimutilasi gimana? Ya, untuk mayit yang COVID-19. Oh ya. Nah, nanti cara mengkafani jenazah yang normal, kemudian yang terkena COVID dan yang mati syahid siapa? Nah, mempraktekannya praktek jenazah yang normal, kemudian yang mati syahid. Nah, silakan di kelompok didiskusikan sama kelompoknya dan sekalian mempraktekkan. Silakan.
lagi syahid untuk mempraktekkan ya.
dari Al-Hajrat. Para sahabat bertanya, apa itu Al-Hajrat wahai Rasulullah? Beliau menjawab, pembunuhan dan pembantaian. Hadis riwayat Muslim ayat 157. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita perjalanan kepribadian manusia ketika semakin jauh dari masa kenabian. Kecenderungan untuk menjauh dari aturan syariah membuat mereka semakin bengis dan kejam. Tidak hanya puas dengan membunuh, penganiayaan harus berlanjut pada mutilasi. Mari kita berbanyak berdoa memohon kepada Allah agar diselamatkan dari ujian kehidupan. Selanjutnya terkait cara memandikan dan mengkafani korban mutilasi. Berikut kami menyimpulkan keterangan ulama Hanafi. Pertama, Burhanuddin Ibnu Mazah mengatakan, jika hanya ditemukan potongan tubuh mayit seperti tangan atau kaki atau kepala saja, ia tidak dimandikan dan tidak disolatkan, namun langsung dimakamkan. Kemudian beliau menyebutkan keterangan dari imamnya, disebutkan oleh Al-Hasan bin Ziyad dari Abu Hanifah. Beliau mengatakan, jika ditemukan potongan tubuh mayit yang lebih itu, ia dimandikan, dikafani, sholati, dan dimakamkan. Dan jika ditemukan separuh jasad dan ada kepalanya, maka dikafani, dimandikan, disolati, dan dimakamkan. Beliau juga mengatakan, jika terbelah manjang separuh dan ditemukan hanya separuhnya, maka tidak dimandikan, tidak disolati, namun dikubur dalam rangka memuliakan jasadnya. Jika ditemukan separuh jasad melintang tanpa kepala, maka dimandikan dan tidak disolati. Jika kurang dari separuh jasad dan ada kepalanya, dia dimandikan, dikafani, dikuburkan, dan tidak disolati. Dua, keterangan dalam Nasiyah Ibnu Abdi. Jika ditemukan potongan anggota badan manusia atau ditemukan separuh badan terbelah memanjang atau melintang, cukup dibungkus dengan kain, tidak dimandikan. Kecuali tidak ada kepalanya, maka dikafani. Dari beberapa keterangan di atas, kita bisa mengambil kesimpulan. 1. Potong jasad mayat. Ada yang disikapi sebagai layaknya manusia utuh dan ada yang disikapi bukan sebagai manusia. 2. Potongan jasad yang disikapi sebagaimana layaknya manusia wajib dimandikan, dikafani, sholati, dan dimakamkan sebagai layaknya jasad. Sebaliknya, potongan jasad yang tidak disikapi sebagai layaknya manusia tidak dimandikan dan tidak disolati, tapi cukup dibungkus dengan kain dan dikuburkan. 3. Potongan yang disikapi sebagai jasad manusia utuh. Potongan jasad mayat yang lebih dari separuh meskipun tanpa kepala. Potongan kurang dari separuh badan bersama kepala. 4. Potongan yang disikapi bukan sebagai jasad manusia utuh, hanya potongan anggota badan seperti tangan, kaki, hanya potongan separuh tanpa kepala. Ya, silakan mempraktekkan pada cara mengkafani jenazah secara normal. Yang anggap untuk kelompok 1 dipersilakan.
unggahan atau pertanyaan dari yang lain? Ada pertanyaan? Ada Pak. Ya, apa pertanyaan? Silakan ke kelompok 1. Gimana kalau jelajahnya menggunakan cairan? Juga caranya dengan dikasih kapas yang banyak bagian yang keluar cairan. Ya, jadi kalau cairannya keluar maka dikasih kapas atau dikasih pembalut biar ya cairannya tidak mengotori kain kapas. Ya, makanya ketika membagikan harus bersih, ya harus dipijit. Oh, itu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan dibuka lagi. Ya, sekarang kelompok 2, silakan. Kalau bisa ikutin aja sebenarnya. Ya. Nah, silakan kelompok 2. Siapa yang menjadi moderator posisi? Nah, siapa? Caranya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ayo, kita ada baiknya dulu. Kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tata cara mengkafani mayit yang terkena COVID-19. Ya, silakan langsung dipraktekkan tentang tata cara mengkafani mayit COVID-19. Silakan kelompok 2.
menggunakan plastik terlebih dahulu. Setelah dibungkus seperti ini, selanjutnya dibungkus menggunakan plastik kembali sebelum dimakankan. Ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok kedua? Silakan. Apakah jenazah COVID wajib dimandikan? Jawabannya tidak wajib dimandikan dengan air, tetapi menggunakan debu. Ya, selesai? Nggak ada lagi? Ya, tepuk tangan buat kelompok dua. Ya, kelompok 3 jangan sampai kalah rapinya dengan kelompok 1. Iya. Kelompok 2. Ya. Kelompok 1 bagus.
pembukaan terus dibaca ya itunya penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang mengkafani jenazah mati syahid. Sementara jenazah yang mati gugur syahid tidak boleh dimandikan, tapi boleh disolatkan. Bahkan kain kafannya pun sunat. Dan pakaian saat diri gugur meskipun yang dipakai berupa sutra, kendati akan dibungkus, maka pakaian asal dilapisi dengan kain kafan. Silakan mempraktekkan tata cara mengkafani jenazahnya. Silakan.
dimandikan tapi boleh disolatkan. Bahkan kain kafannya pun sunnah. Dan pakaian saat digugur meskipun yang dipakai berupa suntikan akan dibungkus, maka pakaian asal dilapisi dengan kain kafan. Ya, jadi untuk yang jenazahnya mati syahid, ya tidak wajib dimandikan. Kemudian di kain kafan ini hukumnya sunnah, ya. Kalau bisa, ya langsung aja juga tidak apa-apa. Ya, kain pakaian yang berjihad itu, pakaian itu aja ketika dikuburkan, ya nggak apa-apa ya. Tapi tidak boleh dimandi. Dan kalau yang ini adalah contoh tata cara mengkafani jenazah yang normal. Ya, ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 3 ini? Paham ya? Paham ya? Silakan ditutup kelompok 3. Sekian dari kelompok kami. Selamat mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan terakhir. Jadi terima kasih untuk ketiga kelompok yang sudah mempresentasikan dan mempraktekkan. Yang pertama tentang apa? Tata cara mempraktekkan mayit yang dimutilasi. Nah, jadi mayit yang dimutilasi itu ketika ada kurang dari setengah badannya itu, ya tidak wajib, ya tidak dikafankan. Ya, jadi kemudian kalau COVID-19 ya sama dengan yang lain, cuman dikasih plastik, ya belum dibungkus kain kafan. Kemudian untuk yang mati syahid, ya tidak wajib dikafankan, tidak boleh dimandikan. Nah, dan paling nilai ini kelompok 3 ini ya masih belum rapi, ininya masih terlalu panjang, ya. Tuh ininya terlalu kecil. Tuh, jadi ya nggak apa-apa, namanya belajar, nanti dievaluasi. Dan Pak Alif akan mengasih tugas ke kalian di rumah, ya. Jadi tadi bikin video pembelajaran tentang tata cara mempraktekkan mengkafani jenazah, ya. Tapi walaupun tidak ditutup, walaupun tidak dikasih kapas, ya. Nanti aslinya dikasih kapas dan ditutup, ya. Ya alhamdulillah, dan nanti Pak Alif akan mengirim linknya untuk kegiatan selanjutnya. Tapi kalian ya mengerjakan tugas-tugas. Ya Pak Alif akhiri